Bapak Ibu Saudara, warga Embung Sorgawi yang berbahagia, pernahkah saudara merasa sudah berusaha sekuat tenaga melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, namun tetap menemui jalan buntu? Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita menyimak renungan doa yang berpuasa. Teksnya dari Markus 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Dalam Markus 9 kita bertemu dengan seorang ayah yang putus asa. Anaknya kerasukan roh jahat dan para murid Yesus tidak sanggup mengusirnya. Kisah ini bukan hanya tentang mujizat kesembuhan, tetapi sebuah pelajaran mendalam tentang sumber kuasa ilahi yang sering kita lupakan, doa dan puasa. Ketika para murid bertanya, mengapa mereka gagal? Jawaban Yesus sangat menusuk. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Bapak Ibu Saudara, mengapa harus doa dan puasa? Bukankah para murid sudah berdoa? Mereka mungkin hanya berdoa sebagai rutinitas, bukan sebagai postur hati yang bergantung penuh. Doa dan puasa bukanlah alat untuk memaksa Tuhan bertindak, melainkan cara untuk melucuti kekuatan diri sendiri. Bayangkan kepanikan sang ayah. Murid-murid yang sehari-hari bersama Yesus dan telah menerima kuasa, tiba-tiba gagal. Yesus datang dan dengan mudah mengusir roh jahat itu. Puasa adalah pernyataan bahwa kita mengosongkan diri dari kekuatan, kenikmatan, dan kemampuan duniawi. Dalam kekosongan itulah kuasa Tuhan dapat mengisi dan bekerja secara penuh. Para murid gagal karena mereka terlalu percaya pada pengalaman masa lalu atau kemampuan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa peperangan rohani tidak bisa dimenangkan dengan keahlian, melainkan dengan kerendahan hati yang total di hadapan Tuhan. Kegagalan para murid mengungkapkan bahwa kedekatan fisik dengan Yesus tidak menjamin kedewasaan rohani. Dibutuhkan disiplin untuk merendahkan diri, yaitu berpuasa, dan komunikasi yang intens dalam doa, agar kuasanya mengalir. Iman sejati bukan tentang seberapa keras kita berusaha, tetapi tentang seberapa dalam kita berserah. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menghadapi gunung masalah, entah itu kebiasaan dosa yang membandel, konflik keluarga yang tak kunjung reda, atau pelayanan yang mandek. Dengan modal kemampuan kita sendiri, kita berdoa ala kadarnya, lalu sibuk mencari solusi duniawi. Ada pergumulan yang hanya bisa ditaklukkan di ruang rahasia doa dan pengorbanan. Mari kita mengenali area hidup kita yang sedang mandek. Mungkin itu masalah yang membutuhkan komitmen doa dan puasa yang lebih serius. Luangkan waktu khusus dalam minggu ini untuk berpuasa, makanan, media sosial, atau hal lain yang menyita waktu saudara. Dan gunakan waktu itu untuk bersekutu secara mendalam dengan Tuhan. Tetapkan satu hari dalam seminggu untuk berpuasa. Misalnya 1 kali waktu makan, dan gunakan waktu untuk makan tersebut untuk membaca Alkitab dan merenungkan pergumulan saudara. Juga buat jurnal doa. Tuliskan satu kebiasaan buruk yang selama ini tidak bisa diatasi. Berkomitmenlah untuk membawanya dalam doa setiap hari dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Kuasa Tuhan tidak mengalir dari seberapa keras kita berusaha, tetapi dari seberapa dalam
kita berserah dalam doa. Tuhan memberkati.